Tapi tadi bicara soal Iya. lama tidak gereja. Nah, Itu sebenarnya ada temennya. oh iya, Iya, siapa ada Bu? temannya. Siapa? Temannya tuh orangnya juga ada di sini. Oh, ada di sini tuh. Oh, lama. Ingat saya. Setiap hari saya menyanyi itu. Setiap hari sekali, 2, 3, sampai 10 kali nyanyi itu. Ajaibnya, mujizatnya. Setelah semua selesai dan sudah saya serahkan pada Tuhan dan Tuhan sudah menjawab semuanya dan sudah mengangkat semua istilahnya beban penderitaan saya bilang, "Gusti, saya sudah seleh, saya siap untuk ikut panjenengan." Karena memang benar-benar saya menulis itu bukan mencari popularitas, tidak. Tapi bagaimana menginspirasi banyak orang supaya mereka itu mendengarkan lagu saya itu menjadi ikut berdoa, ikut percaya, dan ikut bersyukur, ikut berterima kasih. Kalau punya salah juga mohon ampun. Urip sing bisa nguripi, tresno sing dayani, migunani tumraping sesami. Jadi apa yang kebiasaan saya ini bisa memberikan kehidupan dan cinta kasih semuanya ini memberikan kekuatan pada kita dan berguna untuk sesama. Amin. Dan saya selama masih bisa bernafas, saya akan terus berkarya. Bukan untuk mencari siapa yang mengenal saya, tapi agar semakin banyak orang mengenal kasih Tuhan melalui musik saya. Karena bagi saya itulah bentuk eksistensi yang sejati. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para penggemar. Dan juga kita berada di podcast Grego Julius. Dan saya perkenalkan diri, nama saya Ponco Widiarso. Tidak usah panggil Pak ya, Mas saja. Saya di sini merasa kecil karena di hadapan dua orang yang sangat besar akan karya-karyanya. Di sini ada Pak Grego dan di sini ada Bu Endah Laras. Iya, dua tokoh ini sangat luar biasa. Pak Grego dengan karya-karya yang sungguh luar biasa, yang sungguh menginspirasi, baru saja membuat orkestra di tahun ini. Di bulan ini juga, betul ya Pak ya, sesuai dengan ulang tahun beliau, menggandeng banyak orang. Dan juga di kiri saya ada Bu Endah Laras yang baru saja dipanggil di Istana Negara. Wow. Ya, makanya saya merasa kecil ini Pak. Nah, kita akan bersama-sama berbincang selama beberapa menit ke depan dengan dua tokoh besar ini. Bagaimana keseharian mereka, bagaimana mereka mengawali karir mereka, bagaimana mereka mencintai sebuah musik dalam kehidupan mereka yang sungguh-sungguh menembus jiwa. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Bisakah Pak Grego dan Bu Endah Laras memberitahu kami tentang awal karir bermusik? Dari Bu Endah Laras terlebih Loh, kok dahulu. saya loh? Iya, Harusnya tuan rumah dulu ya. Apa Silakan. Oh ini gini ya, biasanya kalau melibatkan Ibu Endah Laras itu harus cair. Harus cair, harus seru, santai harus gitu lucu ya. gitu. Ojo Ajo ketok sepaneng gitu. Apa enaknya gini? Iya. Kita pingsut. Pingsut aja. saya, iya, oke, pingsut ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Wait, wah, dulu, oke siap. Silakan Bu El. Pak Grego ini ketoke Rendah hati ya. Bukan itu, sing khusus ini loh ya. Ini malahan, apa jenenge? Alanya malah sana nih batu gunting kertas. Aku jawab. Ya coba pakai ya jempol. Awal apa Pak tadi? Awal karir dan panjenengan mencintai musik, jadi pengen tahu bagaimana panjenengan pertama berkarir dalam musik. Iya, awalnya itu sepertinya kayak dijerumuskan orang tua ya. Weh, dijerumuskan. Iya, jadi saya lahir di lingkungan seni, bapak saya dalang, ibu saya penari. Dan kakek nenek saya, buyut-buyut semua itu dalang. Seniman semua. Kebetulan nenek saya itu dalang putri pertama, Sinuwun kaping sedoso. Terus anaknya 11 semua dalang, baik perempuan dan laki-laki. Jadi atmosfer kesenian tradisi itu sudah ada sejak kecil. Kemudian itu saya dicabut dari itu semua ketika saya harus pindah ke Jakarta. Saya mengikuti my stepmother, ibu tiri saya itu dari Amerika, dan semua sudah berubah.
berubahnya kehidupan yang dulunya santai, easy kayak gitu, akhirnya jadi tertib, disiplin, sekolah, sinau, les. Nah, akhirnya kesenian tradisi itu merasa tercabut karena di Jakarta itu sangat susah mencari itu semua. Tapi saya dilalah orangnya tidak bisa tinggal diam. Saya mulai belajar choir dulu terus malah ya. vokal grup, terus Vokal apapun grup, itu. Dan oke. di SMP itu, SMP saya termasuk SMP yang sangat ditakuti paduan suaranya. Oke. Lomba itu ngalah ke yang swasta itu. Ada metodis, ada Wush. Sang Timur, ada apa itu mesti kalah dengan SMP saya, cuma Sama. negeri. Tapi masuknya situ memang seleksinya luar biasa. Nah, akhirnya saya bisa memposisikan ikut di paduan suara dan pernah menjadi konduktor juga di paduan suara. Nah, ketika SMA-nya, SMA saya itu SMA paling udik, baru berdiri 2 tahun. Nah, di situ saya pengen loh kok iki ora enek paduan suara, mosok upacara gitu. Apa jenenge kuwi biasa-biasa. Saya lapor ke kepala sekolah. Pak, kita bikin ekskul paduan suara. Ilmu yang saya dapat di SMP saya aplikasikan di SMA. Setelah itu lulus SMA, saya pulang ke Solo dengan harapan cita-cita dulu ya, pengen masuk STSI saat itu, Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Tapi pada saat mau pindah itu ketemu dengan supir truk yang mau bawa barang-barang. Dilarang nek neng wong mbiyen ki nek adus ki mesti kan uro-uro ya, nyanyi gitu. Uro-uro. Iya. Lintang kayu. Iya. Waktu itu lulus SMA ya, Nduk. War ndek gawe tak anakku. Iya. Teko ya ning aku. Terus wong kula dadi penyanyi ya, Pak. Tapi saya memang walaupun di Jakarta tetap ngomong bahasa Jawa. Terus ora gelem ora tak angkut iki ya. Terus ayo udahlah, dalam hati paling lali kayak gitu. Tapi benar ketika setelah 2 minggu apa 3 minggu saya benar-benar dijemput. Dijemput. Terus saat itu ya bingung karena aku lambi apa, anak Jakarta nih. Anak Jakarta pakai sneakers, anak jeans, terus pakai t-shirt. Gitu Zaman aja. dulu sudah ada itu Sudah ada. Iya. Akhirnya terus saya di situ nyanyi satu lagu yang saya hanya bisa nyanyi ning taun. Iya ning taun. Wajina. Ya, Anjarani. Terus setelah selesai itu ditanya besok ada acara enggak? Acara apa? Saya bukan penyanyi. Ayo ikut gabung dengan grup saya. Akhirnya saya bergabunglah dengan keroncong asli, Orkes Keroncong Purnama Karya dari Gawok, Sukoharjo. Terus disitulah predikat saya penyanyi keroncong bermula. Dari grup musik. Dari grup itu. Namanya apa? Orkes Keroncong Purnama Karya. Itu semua musisinya sepuh-sepuh semua. Iya. Bermula dari situ Bermula dari situ. Sampai sekarang gitu ya. Iya, perjalanannya masih panjang. Oke. Cerita panjang sih. Iya gantian dong Pak Grego ya. Baik Pak Grego, sekarang gantian panjenengan yang cerita kepada kami. Kira-kira bagaimana karir panjenengan awal mula kok bisa suka dengan musik? Baik ya, tadi kalau Bu El tadi mengatakan bahwa dijerumuskan orang tua. Karena dari bakat kakek nenek sampai ke orang tua sama ke seni semua ya. Sebaliknya dengan saya. Saya malah dilarang orang tua untuk bermusik. Untuk bermusik. Ya, itu karena apa? Berawal itu saya mencintai musik itu sudah sejak kecil ya. Ya cuma lingkungan saya bukan orang-orang musik sehingga tidak ada yang mensupport saya. Bahkan ketika saya SMP belajar main gitar aja dimarahin gitu loh. Dimarahin. Ngapain belajar main gitar? Ya dulu zaman saya orang baby boomer, zamannya The Beatles waktu itu orangnya rambutnya gondrong-gondrong, lalu orang gitaran itu dianggap orang gitaran itu pemalas gitu karena orang saya pedagang waktu itu ya. Jadi ngapain gitaran, malas gitu loh. Lebih baik berdagang. Ya
pulang sekolah sudah suruh bantu orang tua. Iya. Ya sudahlah. Akhirnya saya SMP, lalu SMA, saya sekolahnya di Debrito lah itu. Di sana banyak grup-grup musik dan sebagainya. Saya ikutlah musik, masuk musik. Colong-colongan sama orang tua. Iya, karena iya. saya kos di Jogja. Iya, nggak tahu. Bagaikan kuda lepas dari kandangnya seperti itu. Iya. Saya bebas bereksplorasi itu ya. Oke. Saya bermain musik terus. Saya lupa sekolah akhirnya. Kelas 1 itu nggak naik kelas. Tapi dari situ saya banyak mempunyai pelajaran yang luar biasa. Ya. Dan setelah lulus SMA saya bilang sama orang tua, kalau saya kepengen sekolah musik. Ya, suaranya sudah beda. Suaranya kalau dulu ngapain main musik gitu loh. Sekarang suaranya udah beda. Kata orang tua, kamu apa bisa hidup dari musik kala itu gitu ya. Ya. Dengan kata lain ya tidak direstui kan gitu Iya, kan. betul Pak. Akhirnya saya juga kuliah sih tapi ngambilnya di Fakultas Ekonomi. Yaitu yang paling bijaksana di situ. Ya sudah, setelah selesai kuliah dan sebagainya saya bekerja. Tapi rasanya panggilan untuk musik ini tidak bisa henti. Ya. Nah, setelah saya bekerja, setelah menikah, saya sudah bebas dari orang tua, saya sudah bisa bekerja sendiri. Nah, saya setelah bekerja itu mendirikan band gitu ya. Nah, suka siaran di TVRI Yogyakarta. Oh, saat itu. Ya. Awal mulanya Ya, di situ. Ya. Sekitar tahun 85 itu. Wah, belum lahir saya. 85, 89 saya baru lulus SD. Acaranya hiburan senja seperti itu. Sering ngisi di situ ya, Pak. Lebih dari 10 kali saya Lontan. gitu. Ya, latihan sama teman-teman, kemudian sudah ngapain ya? Iya. Karena nggak bisa perform di mana-mana gitu Iya, kan iya, ya. iya. Ya udah salurin aja ke TVRI gitu. Pegang apa dulu, Pak? Trombon saya. Trombon. Wah, Musik trombon. makanya nular ke cucu ya, Pak ya. Ya. Tiup juga cucu. Cucu juga Sakso spesifikasinya ya. juga. Sakso. Oh Kemarin ya, ikut tiup perform. juga. Iya. Keren sekali kemarin duetnya, Pak. Ya, saya belajar musik juga nggak sekolah, otodidak semuanya ya. Dengan rasa saja gitu ya. Iya, feeling. Kenapa kok saya main trombon? Karena saya punya teman dari Angkatan Udara. Dia di bagian korsik itu suka main saksofon lalu yuk belajar sama saya gitu loh. Akhirnya sudah trompetnya sudah ada, saksofonnya sudah ada, tinggal trombon. Saya suruh belajar trombon. Wah, akhirnya bisa gitu ya. Itu. Nah, lanjut ya. Ini babak pertama seperti itu. Lalu yang kedua begini. Panggilan musik yang kedua ini sungguh-sungguh menggetarkan hati ini yang kedua. Pada tahun 2002 itu tuh saya sakit. Sakit selama 3 bulan tidak pernah sembuh. Sudah ke dokter, sudah ke psikolog, sudah minta doa romo, sudah minta doa pendeta, bahkan pengobatan tradisional dan dukun. Oh, sampai sebegitunya ya. Nggak bisa sembuh. Jadi rasanya begini loh, pengen bunuh diri saya. Apa sih artinya hidup seperti itu? Kalau Bapak yang saya derita itu apa? Saya tuh depresi yang begitu dalam. Sebabnya apa juga nggak ngerti. Keringet dingin di sini ya. Keringet dingin yang seperti itu. Kemudian setiap hari menangis. Ya, bingung gitu loh. Ya, praktis 3 bulan nggak pernah bisa bekerja sama sekali. Murung setiap hari itu. Kalau di tensi itu tensinya naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, begitu loh. Sudah nggak punya semangat hidup. Ya. Nah, dalam keadaan yang susah seperti itu, ada satu dokter yang sangat berjasa pada saya. Saya boleh sebut namanya. Ya, boleh. Dokter Asdi Yudiono di Jogja itu. Ya, itu ngomong sama saya, Pak Grego, sukanya apa? Nggak punya kesukaan saya gitu. Saya bilang begitu. Padahal saya suka musik kan gitu loh. Tapi nggak ada rasa pengen musik gitu loh. Merokok suka nggak? Dulu ngerokok, tapi sekarang nggak. Ngerokok lagi saja.
Dokternya bilang begitu. Malah Kalau memang gitu. suka, saya sudah Suka berhenti lah ngerokok kamu. gitu. Oh. Ngerokok lagi saja gitu loh. Hmm. Wah, saya ngapain ya saya gitu. Mm-mm. Biarin aja udah enggak. Suka apa? Olahraga. Suka saya. Udah olahraga 5 menit saja. Mm-mm. Ya malas sudah seperti itu. Nah, gimana? Yuk, musik toh suka musik. Saya tunggu. Mm-mm. Pak Grego nyanyi. Nyanyi, oke. Ya, akhirnya saya mencoba apa yang ada di dalam Dalam hati hati. saya, apa yang dalam pikiran saya itu saya tuangkan dalam sebuah tulisan. Oke. Tulisan kepada Tuhan. Tuhan. Tuhan, aku mohon ampun. Oke, jadi lagu. Jadi kemarin lagu. ya. Itu Iya, iya. lagu yang pertama saya. Iya. Lalu saya setiap hari ingat saya, setiap hari saya menyanyi itu. Setiap hari sekali, 2, 3 sampai 10 kali nyanyi itu. Ajaibnya, mujizatnya. Hari ketiga itu saya merasa kok sudah seperti sembuh ya. Benar-benar seminggu kemudian setelah menulis itu, saya nyanyikan dengan sekeras-kerasnya. Saya sembuh 100%. Luar biasa. Itu. Jadi rupanya ini Tuhan memberikan masukan pada saya, memberikan peringatan yang luar biasa. Karena apa? Saya itu nggak pernah ke gereja, Oke. saya itu nggak pernah berdoa, Iya. dan saya hampir tidak percaya. Rupanya itu Tuhan memperingatkan saya yang luar biasa, sehingga saya seperti itu. Iya. Nah, sejak itulah saya berusaha menulis, saya sampaikan kepada teman-teman saya, kepada anak saya, bagus Pi, Papi nulis terus saja gitu. Anak saya yang nomor 2 itu, si Tanti itu malah mensupport saya gitu, seperti itu. Akhirnya saya menulis, kemudian yuk coba direkam. Kebetulan yang album pertama yang nyanyi anak saya juga suka nyanyi. Ya darah seni saya ikut ke anak saya gitu. Nah, akhirnya begitulah sampai kemarin saya tampil yang seperti itu. Luar biasa. Itu awal mulanya Iya. seperti itu. Jadi lewat musik Ya, dan lewat Tuhan yang Iya. mengingatkan, di situ ada kesembuhan untuk Pak Grego. kesembuhan. Luar biasa, Pak. Ya, itu kalau Tuhan memperingatkan itu ya seperti itulah. Iya, Pak. Ya. Tidak Pakai- dimarahin tapi dengan cara seperti dengan itu. cara halus ya, Pak. Luar biasa. Aku yang Baik. dengerinnya jadi terharu. Aduh, ya. Saya juga, Pak. Saya kalau mendengarkan lagu itu nggak bisa kalau tidak nangis. Seperti kemarin saya juga Iya, iya. harus pegangan, takut kalau jatuh. Iya. Sering, Pak. Ngomong saya- aja udah Oh, karena begitu besar Iya. keagungan Tuhan. Iya. Saya melihatnya di situ. Salah satu lagu favorit panjenengan yang kemarin saya dengarkan. Iya, kalau saya kemana-mana saya bawa lagu itu. Keren. Tapi tadi bicara soal Iya. lama tidak gereja. Nah, Itu sebenarnya ada temennya. oh iya, Iya, siapa ada Bu? temannya. Siapa? Temannya tuh orangnya juga ada di sini. Oh, ada di sini tuh. Oh, lah mula iya. Sebelah kirinya Pak Ponco. Pada baik lah Pada baik, ceritanya. mau ngapa-ngapa Jadi ngomong semuanya itu proses spiritual itu memang siapapun bisa menjalani gitu. sesuai dengan apa yang digariskan sama Tuhan. Termasuk saya, Pak Grego nggak ada teman. Ya, saya mungkin memutuskan untuk menjadi Kristen. Itu juga tidak mudah karena bapak saya, keluarga saya itu tidak ada yang mendoktrin kowe kudu mlebu ini nggak ada. Tapi setelah dewasa kamu boleh menentukan sesuai pilihanmu sendiri dan menjadi pilihan saya. Awal-awalnya berjalan dengan baik, kemudian ada sesuatu yang istilahnya ada dalam diri saya yang kemudian saya harus tidak bisa bertemu dengan orang, tidak bisa serawung dengan orang kecuali urusan pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan itu kan harus karena menyangkut orang banyak ya. Jadi enggak ke gereja, wedi nek dadi gunjingan, wedi nek dadi masalah apapun itu, dan akhirnya terselesai itu ketika Covid. Oke. Ya kan, Covid Pak Ponco ya menjadi Iya, saksi. masih. Di Covid itu
setelah semua selesai dan sudah saya serahkan pada Tuhan dan Tuhan sudah menjawab semuanya dan sudah mengangkat semua istilahnya beban penderitaan saya bilang, "Gusti, saya sudah seleh, saya siap untuk ikut panjenengan." Dan di situ saya tanya sama salah satu jemaat, Ulin, ya. Bu Lin, "Bu, masih bisa ini enggak ikut ibadah Natal karena kan masih by request By karena request, masih ya. Covid kan saat Iya. itu. Masih ada seat kosong enggak buat saya sama anak saya?" Masih. Dan di situ saya sudah istilahnya tunduk, bersimpuh, mengaku salah pada Tuhan dan siap untuk menjalankan semua perintahnya dan menjalankan aktivitas sesuai jalannya Tuhan. Kira-kira baru berapa tahun ini, Pak? Berarti tahun kelima ini ya? Tahun kelima. Tahun kelima ini. Pas Baru Covid. pas Covid sampai sekarang. Tapi saya merasa, sudah diangkat sama Tuhan. Terus ikut Pak Ponco deh. Gitu ceritanya. Iya. Nah, ini podcast hari ini kayaknya mengandung bawang ya. Mata saya juga berlinang melihat kesaksian panjenengan berdua luar biasa bahwa ada titik balik ketika yang semula tidak percaya sama Tuhan. Akhirnya ya percaya ya. Ya percaya sebenarnya Oh, ada iya. percaya ning arepe sing melakukan kuwi iki masih ada serimpetan ini. Kalau ditanya percaya Tuhan, percaya. Percaya. Tapi piye areng gayuh menjadi kedamaian dalam hati yang sesungguhnya. Belum Cek enek sandungan, cek enek Iya, gini iya, sampai iya. kita bener-bener melepaskan itu semua dan percaya nih yo ngelakoni tenan. Gitu. Istilahnya Betul. gandol Gusti. Itu dia. Nanti dinyanyikan ya Bu El ya. Siap. Baik, sudah masuk dalam tahap titik balik, kilas balik ketika beliau berdua, tokoh besar kita, saat ini sudah benar-benar gandol Gusti secara pasti. Luar biasa. Dan pada saat ini saya mau bertanya untuk poin yang berikutnya. Bagaimana menemukan suara atau gaya unik yang saat ini melekat pada diri Pak Grego dan Bu El? Dari Pak Grego dulu monggo. Ya, sebetulnya masalah gaya itu saya tidak mencari, Oke. tapi gaya itu datang sendiri. Nah, kenapa kok datang sendiri? Karena begini, saya yang bingung, yang tidak menentukan saya itu harus bergaya bagaimana, ya. Tapi begini, gaya itu datang ketika lagu saya itu saya tulis tidak hanya sekedar untuk baik untuk didengarkan. Tapi lagu yang saya tulis itu saya buat dengan doa. Saya buat dengan jujur. Saya buat dengan hati. Nah, saya percaya bahwa lagu itu ketika saya buat dengan hati, dengan jujur dan dengan doa, maka lagu itu ada rohnya. Oke, soul to soul. Ya. Saya tidak berharap bahwa lagu saya itu kalau saya nyanyikan banyak yang bertepuk tangan. Ya. Tapi ketika lagu saya didengarkan orang merasa terberkati, itu adalah tujuan saya. Ya. Jadi bagaimana kalau ditanyakan gaya? Saya sama sekali tidak pernah berpikir nanti mau genrenya apa, lalu musiknya pakai iringan apa, itu sama sekali tidak terbesit pada pikiran saya. Ya. Jadi ketika lagu itu sudah jadi, nah itu keluarlah gayanya seperti itu. Ya, karena memang benar-benar saya menulis itu bukan mencari popularitas tidak. Tapi bagaimana menginspirasi banyak orang supaya mereka itu mendengarkan lagu saya itu menjadi ikut berdoa, ikut percaya, dan ikut bersyukur, ikut berterima kasih. Kalau punya salah juga mohon ampun. Makanya semua itu lirik doa ya Pak. Ya, doa. Saat kemarin simfoni panjenengan sampaikan juga ya. Kalau Bapak baca dengan saksama, Ya. itu semuanya doa sebetulnya.
doa tentang pengalaman pribadi saya. Ya, seperti kemarin ketika saya di gereja, itu temanya kalau di Katolik itu semuanya sama gitu. Janganlah barang siapa meninggikan, maka kamu akan direndahkan. Ya, ya, rendahkan maka akan ditinggikan. Itu baru pulang dari gereja kemarin jam 9 sampai rumah, saya coba menulis liriknya. Oke, ditunggu Pak. Ya itu. Iya. Itu cara saya. Iya, Ya. Masuk ke sini, oh itu Langsung. dituangkan di dalam. Luar biasa. Siap. Jadi gaya yang datang sendiri, Datang bukan dari yang sendiri. mencari Pak Ya. Grego. Siap Pak Grego. Sekarang ke Bu Eli. Ya. Sebenarnya hampir mirip ya. Hampir mirip. Cuman kalau saya ini berdasarkan perjalanan. Jadi awal saya di kesenian tradisi kayak gamelan, wayang dan sebagainya. Kemudian saya belajar musik modern. Terus pulang ke Solo saya bertemu dengan keroncong. Keroncong kemudian berkembang menjadi campur sari. Dan setelah habis dari campur sari, saya mengulang kembali di panggung wayang. Setelah itu dengan musik kontemporer, ketika saya ikut dengan Mas Gari Nugroho, terus dengan Profesor Rahayu Spangga, terus kolaborasi dengan musik dari luar negeri, dari itu membuat kaya. Nah, di situ ketika sudah kaya itu nanti umpamane aku bertemu dengan keroncong, ini sudah ngeklik, oh keroncongnya aku kudu ngene iki porsinya. Oh langgam Jawa yen ning Tawang ketika diiringi gamelan dan diiringi keroncong itu akan berbeda. Karena ketika di gamelan itu semua harus sama. Jadi sama rata. Ketika di dalam keroncong itu kan penyanyi point of view-nya. Jadi cara menyanyikannya justru sudah beda. Nah, itu yang terjadi karena perjalanan semuanya itu. Kalau untuk style yang ditancapkan sekarang karena ukulele itu adalah sebuah tantangan. Saat itu di proyek Opera Jawa Mas Garin yang dipentaskan di beberapa negara di Eropa dan di Indonesia. Terus itu menantang bahwa ndak kowe iso main ukulele ora. Mboten saged Mas, tapi saya mau belajar kayak gitu. Saya mau belajar. Oke, kowe sesuk langsung ini latihan taruhlah pura-pura hari ini latihan ya, langsung dikasih tugas sesuk kowe langsung sudah langsung harus presentasi ke aku lagunya Stambul Baju Biru dan Keroncong Kemayoran. Aku ya panik ya, aduh gimana ya. Terus aku pulang langsung ke tempat Pak Sabto, itu salah satu ya dedengkot keroncong juga di kota Solo. Itu mobil gue tak pateni, masih di jalan. Gur tak anu, Pak, aku ajari chord ya chord rada iso sih karena saya pernah belajar gitar juga, ya mung gitar jreng-jreng gitu. Chord iki terus lagune Stambul Baju Biru. Oh ya mlayune rene. Terus iki njilesi ukulelene aku karena kan enggak punya. Udah langsung tak bawa aja terus besok presentasi. Nah, saat itu mulailah tertancapkan bahwa Endalara sama dengan ukulele. Dan orang kalau mengundang saya, baik itu sekarang iringannya gamelan atau iringannya itu, pokoknya kudu nggawa ukulele. Harus itu sudah harga mati dan saya matur nuwun sekali Mas Garin. Ternyata Mas Garin ini menjadi titik awal menancapkan saya dengan ukulele. Menjadi orang melihat bahwa Endalara sama dengan ukulele dan iki dadi mata pencaharianku sampai sekarang dan bisa menyuarakan isi hati, menyuarakan dengan tembang, dengan lagu untuk semua penikmat gitu. Jadi yang menancapkan ya semua karena perjalanan ini gitu. Akhirnya stylenya klik di sini gitu. Siap. Pertanyaan yang terakhir. Nanti ke Pak Grego lagi, Pak. Baik, kiat menjaga eksistensi agar tetap eksis. Menurut pandangan Pak Grego itu seperti apa, Pak Grego? Boleh saya menyambung yang tadi sebelum selesai? Ini satu lagu nanti mau saya serahkan ke Bapak India. Ini lagu saya yang pertama yang aku mohon ampun itu ya. Jadi kau kasih setiaku, ku akui semua salahku, beri aku
sedikit waktu untuk perbaiki segala noda dan celah. Oh Tuhanku, aku tak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Maafkan, aku telah membuat kesalahan. Hatimu terluka karenaku. Udah ya, Pak? Iya. Wow. Ngeri ya. Ini salah satu lagu. Iya, iya. Ya, ini yang pertama Pak bagi saya. Jadi itu yang membuat saya sampai sekarang ini satu selembar ini sangat berarti untuk saya. Nanti saya mau foto terus minta voice-nya seperti apa, nanti tak rengeng-rengeng nganggo ukulele di rumah, nanti saya kirim. Ih, cocok. Mhm. Iya, ini lagu panjenengan relate dengan bacaan minggu kemarin. Oh ya. Iya, ketika pemungut cukai dan juga orang Farisi. Kalau orang Farisi kan, iya toh Pak, Iya. tahu sendiri. Dan pemungut cukai yang dianggap orang yang berdosa. Iya. Dan sebagai orang yang najis, dia berdoa seperti panjenengan. Mengaku kesalahan, telitilah diriku, aku berdosa. Ya, itu malah yang dikabulkan. Luar biasa Pak, sangat inspiratif. Ya. Iya. Itu Oke. kalau buat itu enggak sampai selesai kalau saya nyanyi itu. Iya. Ingat kala itu ya. Kala itu ya Pak. Ya, Baik Pak, jadi Oke. saya ngomong-ngomong soal eksistensi tadi ya. Eksistensi, ya, Pak. Eksistensi itu bagi saya bukan soal popularitas tapi soal makna. Makna. Ya. Banyak orang ingin tetap dikenal, Iya. tapi lupa untuk tetap berarti. Yang penting itu, ya. Saya memilih jalan sebaliknya. Bagaimana agar setiap karya saya membawa terang dan memberi nilai bagi orang lain. Yang penting itu bagi saya ya. Nah, kunci pertama adalah konsisten. Ya. Saya tidak menunggu inspirasi itu datang, tapi saya menjemputnya, jemput bola. Ya. Dengan terus menulis, setelah ditulis kemudian direkam, kemudian dengan doa, dan kemudian saya wujudkan dengan konser, ya. Itu cita-cita saya seperti itu. Dalam dunia musik rohani, konsistensi itu bukan hanya disiplin, tapi bentuk kesetiaan. Kesetiaan pada Tuhan. Ya, karena saya menulis itu untuknya. Kesetiaan untuk terus berkarya, maksudnya. Walau tidak selalu mendapatkan tepuk tangan. Tapi tetap berkarya saya. Nah, kunci yang kedua itu adalah kejujuran. Itu memang bagi saya nulis itu harus jujur, jangan dibuat-buat ya. Karena apa? Musik yang jujur akan selalu hidup. Penulis itu merasakan apa yang dirasakan. Entah itu saya sedang luka, atau bersyukur, atau kerinduan terhadap Tuhan, ya. Maka musik itu akan selalu menemukan jalannya menuju hati orang lain. Ya. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati. Ya. Dunia boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tapi jiwa seorang musisi, terutama musisi rohani, harus tetap sederhana. Saya selalu percaya bahwa semua talenta hanyalah titipan. Ya, maka cara yang terbaik untuk tetap eksis adalah dengan terus memberi, bukan menuntut. Dan saya selama masih bisa bernafas, saya akan terus berkarya. Bukan untuk mencari siapa yang mengenal saya, tapi agar semakin banyak orang mengenal kasih Tuhan melalui musik saya. Karena bagi saya itulah bentuk eksistensi yang sejati.
kata-kata panjenengan itu sangat sangat mengingatkan saya pada sebuah khotbah ilustrasi saya, Pak. Nah, mungkin saya izinkan Monggo, menjamu silakan. panjenengan, Pak. Oke, siap, Pak Grego. Ini ada teh. Oh, cukup panas ini, Pak Grego. Ya. Oke, Pak Grego, ini teh. Silakan nanti panjenengan mungkin ambil beberapa sendok ya, Pak ya. Oke. Oke, mohon maaf panas sekali Pak Grego. Ya. Oke, taruh di bawah mungkin Pak. Atau Iya. saya pegang. Enggak, ini Oke, taruh sini saja. gitu Ya. Oke. Beberapa sendok diminum Pak Grego sambil ditiup. Oke. Rasanya bagaimana? Tawar ya Pak Grego ya. Karena gulanya ada di sini Bapak Ibu. Nah, supaya ini tidak tawar, kalau kita boleh sebut nanti tadi namanya teh tawar ya Pak. Oke, Ya. teh tawar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita menaruh beberapa sendok dalam teh ini. Saya aduk Pak Grego. Oke, sedikit gula Pak Grego. Silakan Pak. Cicipin lagi. Cicip lagi Pak Grego. Oke. Ya. Ada rasa manis Ada tapi rasa manis. tapi belum manis. Belum manis ya Pak. Ya. Namanya teh apa Pak Grego? Mondo. Orang Jawa bilang. Mondo. Mondo. Oke, teh mondo ya. Ya. Yang pertama teh tawar, yang kedua teh mondo ya, Ya. Pak Grego ya. Supaya lebih manis Pak Grego. Ya. Lihat saya Pak Grego. Anda Pak Grego. Tak tambah lagi Pak Grego. Oke. Oke, Pak Grego. Semoga ini cukup manis untuk Ya. Anda. Sedikit ditiup Pak Grego. Oke, siap. Nah, ini pas untuk saya. Pas ya Pak Grego Pas. ya. Berarti namanya teh apa Pak? Teh Grego? manis. Teh manis ya. Oke, siap. Tadi ada sebuah kata tidak untuk dipuji, bahkan ditepuk tangan. Ya. Betul ya Pak Ya. Grego ya. Yang buat manis siapa Pak Grego? Gula. Gula. Kenapa nggak dinamakan teh gula Pak Grego? Iya. Nggak mau dipuji. Iya, dipuji. gula nggak mau dipuji, tetapi dirasakan Pak Grego. Ya. Betul ya Pak Grego. Ya. Dan mungkin ini yang bisa saya ambil dari panjenengan, tidak mengharapkan dipuji, Hmm. tetapi mengharapkan untuk dirasakan dampak yang baik tersebut. Ya. Luar biasa, Pak. Ya. Siap, kita masuk kepada Bu Endah Laras. Ya, Nanti ditutup dengan gandal Gusti. jadi kalau saya dengan Mm-mm. Pak Grego pasti akan berbeda. Oke. Beliau karena basicnya pengusaha Iya. dan bernyanyi untuk memberikan hati, rasa dan sesuatu yang inspiratif di dalam lirik-lirik lagu. Nah, kalau saya memang berkesenian ini satu untuk bekerja, dan ini menjadi passion saya sejak dulu. Dari kecil. Otomatis untuk menjaga konsistensi ini, eksistensi dalam berkesenian ini, yang pertama itu adalah gelem sinau. Oke. Apapun sampai sekarang saya masih belajar, bahkan sampai sekarang saya masih les. Iya. Oh, Masih les bahasa Inggris. oke. Kadang saya tukar pikiran dengan asisten saya karena dia pengetahuannya lebih banyak tentang keroncong. Jadi Siapa itu? asisten saya Budi Ambiar. Ambiar. Iya. Oke. Budi Ambiar karena dia itu anaknya guru saya, Oke. guru keroncong, dan iki ceritanya saya kesini tuh kayak pulang ke rumah. Pulang ke rumah ya. Pulang ke rumah karena papahnya Budi Ambiar itu dulu pengampu Intan Pariwara ini kan punya keroncong dulu yang mengampu Pak Gianto. Dan beberapa kali saya juga diajak untuk pentas juga bergabung dengan grupnya sini. Oke. Jadi kayak berasa pulang ke rumah gitu. Asik. Nah, terus mau belajar. Kemudian setelah apa pencapaian setelah mungkin hampir sekitar 30 tahun saya berkesenian, supayane opo? Supayane apa yang kebiasaan saya ini bisa memberikan kehidupan. Ya kan? Kayak urip sing bisa nguripi, tresno sing dayani, migunani tumraping sesami. Jadi apa yang kebiasaan saya ini bisa memberikan kehidupan, Oke. dan cinta kasih semuanya ini memberikan kekuatan pada kita dan berguna untuk sesama. Amin. Jadi belajar saya yang dulu-dulu itu dibutuhkan sekali. Tapi jangan lupa, kita ki ora gur belajar sejarah mbiyen, keroncong, karawitan, pedalangan dan semuanya di sekeliling saya.
ning kita juga jangan lupa harus menancapkan sejarah baru untuk generasi berikutnya. Berikutnya. Nah, sekarang concern saya selain bekerja, menularkan ilmu apa yang sudah saya miliki supaya berguna, bermanfaat. Amin. Dan ketika saya juga hampir sama dengan Pak Grego, Iya. menciptakan sesuatu kuwi nek iso dadi pengangen-angen untuk banyak orang, Oke. untuk bisa menjadi inspirasi banyak Inspirasi orang, banyak. siapa tahu juga bisa menjadi kayak pengiling-iling. Jadi ketika saya menciptakan lagu, selalu ada pituturnya, Oke. ada kesetiaan, keteguhan dengan Tuhan. Hampir sama juga. Karena apa ya, itu sebagai wujud rasa syukur kita dan maaf kita karena juga kita pernah juga meninggalkan Tuhan kan, ya kan. Nah, ini jujur Iya, saja, iya, betul kan iya, Pak Grego, iya, kayak permohonan maaf. Ternyata Tuhan tuh kita tinggalkan aja, saya gelem loh ngerangkul. Mungkin dengan hati kita dikasih dijawe sithik, rada semelenget, rada ngene supaya nek kita ingat dengan Tuhan. Cara Tuhan tuh sangat-sangat luar biasa. Jadi supaya itu tadi kembali pada kehidupan yang bisa memberikan hidup untuk banyak orang dan kekuatan cinta mereka memberikan kekuatan untuk kita supaya apa yang kita bisa ini migunani tumrap sesami. Bagus. Luar biasa. Gandol Gusti. Oke. Gandol Gusti. Oke, mungkin ini pembicaraan kita yang cukup luar biasa dan bukan hanya bagi panjenengan yang mendengarkan dapat sebuah inspirasi, tapi menginspirasi hidup saya bahwa hidup ini harus senantiasa berguna. Berguna untuk sesama agar supaya kita menjadi monumen kehidupan. Amin. Untuk menjalani kebaikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita tutup podcast ini dengan sebuah pujian bagi nama Tuhan dan kemuliaan namanya. Gandol Gusti. La la la, la la la, la 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 la. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal kuciwa nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Wow, luar biasa. Sampun. Saudara-saudaraku, kalau saya melihat ke belakang, saya menyadari bahwa perjalanan hidup ini bukanlah kebetulan. Saya sakit, saya kesepian, keheningan, bahkan air mata. Semuanya adalah cara Tuhan menentukan saya kembali kepadanya. Dulu saya berpikir bahwa kesuksesan itu adalah tentang jabatan dan harta. Tapi kini saya tahu bahwa kesuksesan sejati itu adalah ketika hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Dan musik adalah cara saya untuk berbagi berkat itu. Setiap lagu yang saya tulis, setiap harmoni yang saya dengar adalah bentuk ucapan syukur. Bukan karena hidup saya sempurna, tapi karena Tuhan telah memulihkan hati saya. Saya percaya, setiap orang memiliki caranya sendiri untuk menemukan Tuhan. Tapi bagi saya,
Tuhan saya temukan di antara nada-nada dan doa. Dan jika melalui musik saya ada satu orang saja yang kembali merasakan kasih dan pengampunan Tuhan, maka seluruh perjalanan ini tidak sia-sia. Karena pada akhirnya musik bukan tentang saya, tetapi tentang Dia yang memberi hidup, menyalakan kembali cinta, dan mengubah luka menjadi pujian. Tuhan memberkati.